Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu mau ngambil absen dulu ya. Ya Ibu. Oke, bentar. Izhar Nur Hadi. Saya Ibu. Warasni. Saya Bu. Mirna Wagola. Ada Bu. Siapa lagi ya? Rajmalia Laemi. Ibu. Anis Watuniswa. Alia Syam Wasolo. Saya Bu. Oh, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Iya Ibu, Ya, alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Nah, setelah Ibu tadi mengambil absen, mari kita memulai pelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengajar tentang sholat. Siapa di sini tahu apa itu sholat? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Rasni. Sholat itu apa? Sholat secara bahasa Arab yaitu artinya doa. Iya, betul sekali. Nah, secara istilah siapa yang tahu? Oh, tidak tahu. Nah, baik. Jadi sholat secara bahasa yaitu berarti doa. Doa. Bahasa yaitu Doa Ibu. doa. Dan menurut istilah sholat adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan takbir Dan disudahi dan juga diakhiri dengan Salam. pintar. Dengan salam. Oke, baik. Ini dia pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Istilah. Oke, coba teman-teman satu orang perwakilan untuk membacakan kembali pengertian sholat. Siapa yang mau? saya. Oke, silahkan Mbak Rasni. Sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan mengangkat takbir dan juga diakhiri dengan salam. Oke, betul sekali. Jadi anak-anak sholat secara bahasa itu yaitu doa. Dan kalau menurut istilah yaitu serangkaian kegiatan yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Oke, sampai di pengertian ini anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada syarat wajib sholat. Oke, yang pertama beragama Islam. Anak-anak ada yang tahu kenapa syarat wajib sholat itu kita harus beragama Islam? Ada yang tahu? Tidak Ibu. Oke, jadi anak-anak syarat wajib sholat yang pertama yaitu kita harus beragama Islam karena sholat itu adalah milik orang Islam. Orang selain Islam tidak diperbolehkan sholat atau tidak ada sholatnya.
Jadi kita yang merasa beragama Islam kita harus sholat. betul sekali. Yang kedua yaitu Balik. benar sekali, balik. Nah, yang kedua balik. Kenapa syarat wajib sholat yang kedua itu kita harus balik? Gak tahu ibu. Karena kalau sholat itu untuk anak kecil kita belum diwajibkan ya. Nah, untuk ukuran baliknya kalau laki-laki itu 12 sampai 15 tahun ketika dia sudah Mimpi basah. ya, ketika dia sudah mengalami mimpi basah. Nah, kalau untuk perempuan yaitu usianya sekitar 9 tahun atau saat dia sudah mengalami menstruasi. Sampai di sini paham? Paham ibu. Oke, baik. Kita berlanjut pada syarat yang ketiga yaitu Berakal. iya, benar, berakal. Nah, orang yang hendak melaksanakan sholat yaitu dia harus berakal supaya agar dia sholat itu memiliki kesadaran bahwa dia itu sedang menghadap atau beribadah kepada Tuhannya. Jadi orang gila atau tidak waras tidak diwajibkan untuk sholat ya anak-anak. Ya ibu. Nah, yang keempat yaitu suci dari najis atau Suci dari haid dan nifas. Nah, bagi seorang perempuan muslimah yang hendak melaksanakan sholat, syarat wajib sholat berikutnya yaitu suci dari nifas dan haid. Itu untuk perempuan ya. Jadi kalau perempuan yang sedang terkena nifas dan haid tidak diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya, kalau untuk laki-laki, dia ketika hendak melaksanakan sholat dia harus bersuci dulu. Dia harus mengambil Wudhu. ya, dia harus mengambil wudhu. Nah, setelah suci dari hadas dan nifas, syarat berikutnya ada yang tahu? Gak tahu ibu. Oh, Aurat dengan pakaian suci. iya betul sekali Rasni, yaitu menutup aurat. Nah, syarat berikutnya ketika hendak sholat kita harus menutup aurat supaya kita bisa melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar sesuai anjuran yang ditetapkan oleh agama Islam. Nomor keenam, apalagi selain menutup aurat? Berada di tempat suci. Berada di tempat suci, baik Rasni. Berada di tempat yang suci. Yang suci. Oke. Selanjutnya nomor 7, ada yang ingin ditambahkan selain dari keenam ini ada lagi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Satu lagi. Oke, yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Kita harus sholat menghadap ke arah kiblat ya anak-anak. Ya Bu. Kiblat. Nah, oke. Ini saja ketujuh syarat wajib sholat yang harus kita penuhi ketika hendak kita melakukan sholat. Bu. Ya, ya. Masih kurang satu Bu. Apa? Ayo ditambahkan. Mengetahui waktu sholat. Ya, betul sekali. Mengetahui Waktu sholat. waktu sholat. Waktu sholat. Sholat. Oke. Masih ada lagi? Sudah? Sudah ibu. Oke, sudah. Nah, jadi inilah syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, kita harus beragama Islam. Yang kedua, kita balik. Yang ketiga, Berakal. dan yang keempat, Suci dari najis. yang kelima, Menutupi aurat. yang keenam, Berada di tempat yang suci. yang ketujuh. Menghadap kiblat. Mengetahui waktu sholat. Oke, benar sekali. Di sini ada yang tahu sholat fardu itu ada berapa? Gak tahu ibu. Saya.
Iya, Warasni silahkan. Sholat fardu ada berapa? 5. Iya. Isya, subuh, Iya, subuh. lohor, Iya. Terus apa lagi? asar, Ya, satu lagi. maghrib. Oke, yang kelima ada maghrib. Ini 5 ini adalah sholat fardu yang wajib kita jalankan ya. Nah, Ibu akan membahas kembali tentang pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah dan kemudian syarat wajib sholat. Setelah itu Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian Ya, untuk Ibu. mengerjakan tugas. Baik, di sini untuk materi pengertian sholat dan juga syarat wajib sholat, apakah kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, baik, sudah mengerti. Ibu akan tanya ya, Ibu akan menanya kembali dan mengetes sampai kemana kemampuan kalian dalam memahami syarat dan juga pengertian sholat. Nah, Izhar, Saya Ibu. sholat secara bahasa itu apa? Doa Ibu. Oke, benar sekali. Kalau Mirna, syarat sholat menurut istilah? Serangkaian kegiatan diawali dengan mengangkat takbir dan juga diakhiri dengan salam. Oke, betul sekali. Oke. Jadi untuk syarat-syarat wajib sholat tadi, Ibu rasa kalian sudah paham ya karena kalian Iya, Ibu. sudah menyebutkan satu persatu. Ya Ibu. Nah, sekarang sebelum Ibu membagi kelompok diskusi, Ibu mau kita ice breaking dulu biar kita tambah semangat belajarnya. Kalau Siap, Ibu Ibu. bilang tepuk 1, nanti tepuk ya begini. Nah, kalau tepuk 2 berarti begitu. 3 Ya, Ibu. sampai 4 tepukan. Bisa kita mulai? Bisa Ibu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ini tepuk 5 3 kali. Oke, sudah semangat? Yeay. Baik, karena sudah ice breaking tadi, di sini Ibu mau menyuruh kalian berhitung dari 1 sampai 2 ya. Nanti kalau yang mendapat angka 1, kelompok 1, yang mendapat angka 2, kelompok 2. Oke, silahkan Warasni berhitung. 1, 2, 2. 1, 2. Oke, yang tadi mendapat angka 1 silahkan buat kelompoknya, dan yang mendapat angka 2 silahkan membuat kelompoknya. Silahkan. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Oke. Nah, untuk kelompok 1, Ibu ingin kalian membahas tentang rukun sholat. Itu kelompok 1 ya. Ya Ibu. Nah, dan untuk kelompok 2, Ibu ingin kalian membahas tentang hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Ya, Oke. Bu. Ya, Bu. Ibu kasih kalian waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup Ibu. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Ya. Iya, boleh, silahkan. Oke, terima kasih Warasni. Silakan dikerjakan ya. Ya Ibu.
Oh, ada 9. Yang pertama Sudah anak-anak? sudah Ibu, sudah. Ya, sebentar ya, Ibu tulis ini dulu. Oke, baik. Karena sudah selesai, di sini Ibu mau minta dari masing-masing kelompok untuk satu orang maju ke depan untuk menuliskan hasil yang sudah kalian dapat tentang rukun sholat dan juga yang membatalkan sholat. Kepada kelompok 1, silahkan maju. Ya, maju. Oke, baik sekali. Sekarang giliran kelompok 2. Ya, silahkan. Alia.
Sudah. Nah, ini dia hasil daripada kelompok 1, yaitu tentang mengenai rukun sholat. Kita bahas sama-sama ya. Ya, Ibu. Nah, jadi rukun sholat yang pertama yaitu niat. Anak-anak, sebelum kita melakukan sholat, kita harus niat dulu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi Islam itu memberikan rukhsah atau keringanan ya untuk umatnya. Yang ketiga, dia sholat tapi dia dalam keadaan sakit, dia juga bisa sambil duduk atau juga bisa sambil tiduran. Nah, berdiri ini bagi yang mampu. Yang keadaannya sehat ya. Nah, yang ketiga, takbiratul ihram. Kita ketika hendak sholat, kita juga harus mengangkat takbir terlebih dahulu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, kemudian salam dan tertib. Maksud dari tertib ini, kita tidak boleh melaksanakan semuanya, maksudnya teracak ya. Kita tidak boleh berdiri dulu habis itu baru niat, atau mengangkat takbir dulu baru kita niat. Itu tidak boleh ya. Kita harus tertib dalam menjalankan rukun sholat ini. Pada materi ini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita berlanjut pada hasil daripada kelompok 2 yang tadi Ibu kasih tugas hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pada hal-hal yang membatalkan sholat ini ada beberapa poin. Yang pertama itu meninggalkan salah satu rukun sholat. Jadi anak-anak, dari ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari ke 11 ini kita tidak boleh meninggalkan salah satu rukun. Itu yaitu karena kalau kita meninggalkan salah satu rukun di sini, maka sholat kita akan batal. Ya. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan salah satu syarat sholat. Yang tadi kita sudah bahas itu loh. Ada yang masih ingat salah satu syarat sholat? Masih, Ibu. Ya, apa? Beragama Ya, Islam. kalau kita, iya benar sekali. Jadi kalau kita sudah tidak beragama Islam lagi, berarti kita itu sudah membatalkan sholat kita ya. Jadi sholat yang membatalkan sholat yaitu murtad atau keluar daripada Islam. Yang ketiga yaitu sengaja berbicara. Maksud daripada sengaja berbicara ini yaitu ketika kita hendak sholat, kita sholat berjamaah nih, terus kita mengajak teman di sebelah kita untuk berbicara. Jadi dalam sholat itu hal-hal yang hal-hal yang membatalkan sholat, salah satunya itu sengaja berbicara. Maksudnya itu ini berbicara-bicara dengan teman atau berbicara-bicara dengan jamaah yang berada di samping kita. Yang keempat yaitu auratnya terbuka. Jadi sesuai syarat yang tadi kita telah bahas, menutup aurat. Jadi yang membatalkan sholat juga yaitu auratnya yang terbuka. Nah, aurat terbuka itu juga dapat membatalkan sholat. Jadi anak-anak, sebelum kita sholat hendaknya kita memeriksa dulu bagian-bagian mana yang harus kita tutupi sehingga aurat kita tidak terbuka saat sholat ya. Ya, Ibu. Nah, yang keempat apa lagi? Niat sholat yang iya, niat sholat yang berubah-ubah juga dapat membatalkan sholat. Yang kelima, dalam keadaan hadas. Seperti syarat sholat tadi yang kita sudah bahas, yaitu sholat kita harus dalam keadaan yang suci. Iya, betul sekali. Apabila kita dalam keadaan berhadas atau kotor, maka itu berarti iya, betul sekali, akan membatalkan sholat kita. Nah, yang ini poin ke berapa nih? 1, 2, 3, 7 yaitu membelakangi kiblat. Syarat seperti yang kita bahas tadi, syarat untuk melaksanakan sholat yaitu kita harus menghadap. Ya. Jadi kalau kita membelakangi kiblat berarti sholat kita akan batal. Ya, sholat kita akan batal kalau kita membelakangi kiblat. Yang ke-8, kita banyak bergerak. Jadi banyak bergerak ini seperti kita menggaruk, itu kita banyak bergerak itu juga dapat membatalkan sholat. Dan yang terakhir yaitu tertawa. Tertawa meskipun kecil juga itu berarti sudah membatalkan sholat kita. Nah, dari
kedua materi yang sudah kita bahas tentang rukun sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Apakah di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh, silahkan. Bagaimana cara ruku yang baik dan benar? Ya, Hah? ruku. Bagaimana ruku yang baik dan benar. Nah, di sini ibu minta satu perwakilan deh. Nah, laki-laki Izhar untuk mempraktekkan ruku ya. Nah, di sini biar dibimbing sama. Ayo Izhar. Gimana ibu? Nah, coba kamu praktek ruku dulu. Ruku gimana? Iya, ruku begini. Oh ya, ruku. Nah, balik ke teman. Nah, jadi ruku yang benar itu kepala sama punggung harus sejajar, begitu. Sudah mengerti? Sudah. Nah, iya, silahkan dulu kembali Izhar. Nah, itu saja dari yang sudah kita pelajari hari ini. Bagian mana lagi yang belum dimengerti? Sudah ibu. Oke, alhamdulillah kalau semua sudah mengerti. Semoga kita sama-sama bisa menjaga sholat kita dari hal-hal yang membatalkan sholat dan juga mengikuti rukun sholat yang telah ditentukan oleh agama. Amin. Baik, anak-anak, karena waktu ibu mengajar juga sudah selesai, jadi ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah ibu sampaikan tadi bisa menjadi ilmu dan diterapkan dalam kehidupan kita semua ya. Iya ibu. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu pergi ya. Assalamualaikum. Ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi.